Banyak yang khawatir untuk makan minum besok tuh mau makan apa itu masih takut. Ya tahu, nah itu yang dicari. Terus kata yang penting saudara masih ayat 32, kata itu ya akan tetapi. Baca terus, akan tetapi siapa? Nah, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Yang sudah pernah punya anak pasti ngerti. Kata itu menarik. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu, and your heavenly Father knows well. Di sini, that you need them all. Knows well. Saudara, kalau anak kita masih kecil, sepatunya sudah bolong, anak itu nggak perlu minta-minta kok sama papanya, betul nggak? Akan tetapi papamu tahu kalau kamu perlu sepatu baru, nggak usah dikasih tahu. Nah yang penting kata ini, akan tetapi Bapamu yang di surga. Walaupun banyak kita sudah nggak punya papa, misalnya, ingat ini, tapi tetap kita punya papa di surga. Oke, pertanyaannya, Bapamu di mana? Saya beri ilustrasi, ini di Indonesia. Kalau kita punya tetangga, ya, bukan polisi, tetangga. Berapa saat kemudian kita lihat kok tetangga sebelah ini bapak itu nggak ada ya, kemana? Suatu hari kita ketemu istrinya, Bu, bapak di mana? Terus ibu istrinya jawab, oh lagi di kantor polisi sudah berapa hari ini. Ayo kira-kira kalau bapaknya itu di kantor polisi tapi bukan polisi itu ngapain? Ya ditangkap itu namanya. Oke. Nah pertanyaannya, Bapamu di mana sekarang? Loh, ayo jawab apa hari ini? Ya sudah, artinya apa? Kalau Bapamu itu di surga, artinya apa? Kalau Bapa kita itu di surga, itu artinya apa? Atau saya salah pertanyaan? Oh salah? Salahnya di mana? Loh, masa salah pertanyaan? Masa nggak jelas? Kalau Bapa kita tuh di surga, akan tetapi Bapamu yang di surga, loh, itu artinya apa? Masa nggak jelas? Apa? Polisi lain lagi ya? Ayo coba jawab. Artinya apa kalau kata Bapamu yang di surga? Loh ya apa? Ampun sebenarnya, ya artinya papa kita itu yang punya surga. Loh kok nggak amin? Loh masih bingung? Akan tetapi Bapamu yang di surga. Jadi artinya apa kalau Bapak kita di surga itu artinya apa? Ya sudah, kenapa susah sekali jawabnya? Nggak diharapkan, harapannya apa? Ya ampun. Pikirannya negatif sih. Kantor polisi lagi. Oke, lihat ini, saya beri contoh. Oke, saudara, ngerti nggak? Kalau ada orang menyebut White House, itu ada berapa di dunia? Cuma satu. Tapi rumah putih banyak di mana-mana. Tapi yang namanya White House itu cuma satu. Di mana itu? Iya, Washington, Amerika. Itu rumahnya siapa? Presiden Amerika ya, bukan presiden Indonesia, ingat itu baik-baik. Nah, misalnya kita ini semua anak-anak, yang nggak ada orang tua di sini. Suatu kita lagi main, terus ada yang tanya, bapakmu kerja di mana? Ini teman kita sebagai anak-anak. Oh, bapakku ada di White House. Kira-kira lain nggak kita mandang teman kita ini masih kecil ini? Loh, jawab cepat, lain tidak? Bapaknya di White House. Padahal cuma tukang kebun, gardeners. Loh, tetap beda tidak? Jawab. Lo ngerti nggak ilustrasi ini? Awas bilang kantor polisi lagi ya. Saudara, walaupun cuma tukang kebun, gardeners, kalau di White House lain itu. Amin. Nah, seperti itu ayat ini. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu membutuhkan semuanya itu. Semua itu apa tadi? Makan, minum, pakai. Ya udah, nggak usah dipusingin. Amin.
tidurlah kalau jamnya tidur. Jangan jamnya tidur melek, jamnya melek tidur. Wah, celaka itu kebalik-balik nanti. Saudara, itulah Kristen yang sesungguhnya. Amin. Kenal Papa itu luar biasa. Ayat 33. Itu ayat terkenal sekali. Coba lihat ya. Silakan dibaca. Ya. Carilah dahulu kerajaan surga serta apa? Kebenarannya. Dan apanya? Semuanya itu akan diapakan? Ditambahkan kepadamu. Terjemahan bahasa King James, shall be added unto you. Kasih ingat-ingat itu ya. Di sini ditulis, and then all these things taken together will be given you besides. Sekarang pertanyaannya, apa bedanya diberikan dan ditambahkan? Apa? To give and to add, bedanya apa? Cepat mikir. Ya apa? Kalau diberikan bagaimana, kalau ditambahkan bagaimana? Cepat mikir. Ini hal yang luar biasa. Ayo, kalau diberi itu bagaimana, ditambah itu bagaimana? Cepat. Nah, kalau ditambah itu sudah ada, terus ditambah. Nah, di dalam bahasa bisnis itu namanya bonus. Oke? Nah, di Indonesia saya nggak tahu di sini. Di Indonesia saudara lihat cara bisnis, beli kopi dapat bonus gelas, beli sabun cuci dapat bonus piring. Masih Indonesia ya. Beli motor dapat bonus jaket. Nah, semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa tadi semuanya itu? Makan, minum, pakai. Saudara dengar gak? Ternyata bagi Papa di surga, yang dikhawatirkan oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Dia, itu cuma bonus buat kita. Kok gak amin sih, susah benerin. Nah, kita mesti cari pokoknya. Jadi gini, jangan ke toko ini di Indonesia, ke showroom motor. Saya nggak beli motornya, saya mau jaketnya. Tonjok, saudara. Betul. Ya beli dulu motornya dong, baru kamu dapat jaketnya. Juga saudara ke toko, supermarket. Saya nggak perlu kopinya, saya mau perlu gelasnya aja. Dipukul di kepalamu gelas itu nanti. Nah, yang Tuhan minta, jangan cari yang makan, minum, pakai. Cari kerajaannya dulu. Amin. Itu milik Bapa kita. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu. Nah, ini kita nggak pernah cari yang diminta bonusnya. Maka itu kita goblok terus, nggak pinter-pinter. Karena kita salah konsep. Amin sekarang? Tahu ya? Jadi cari dulu surganya itu. Tuhan dulu nomor satu. Maka itu yang, dengar ya, yang punya hobi jelek ini. Tiap bangun pagi pasti marah. Bertobat hari ini. Pernah ketemu orang seperti itu? Loh, saya tanya kok, pernah ketemu ada orang, mungkin jangan-jangan saudara sendiri. Tiap bangun pagi marah bawaannya. Ada yang disalahkan, heran. Nanti kalau sudah habis orang nyentet anjing di rumah disalahkan. Nah, itu berarti saudara bangun pagi nggak cari kerajaan surga, cari musuh. Cari masalah pagi-pagi. Harusnya pagi bangun itu segar. Papa terima kasih ada hari yang baru. Kalau saudara nanti pulang baca ayat-ayat di atasnya. Tuhan Yesus ngajari ini, belajar dari burung-burung itu. Nggak punya ladang, nggak punya kebun, nggak punya lumbung. Tetap pagi begitu matahari terbit, mereka langsung nyanyi. Nggak peduli itu lagi storm, lagi ada salju, lagi ada apa saja. Saudara tahu, nggak akan ketemu burung ngomel di dunia ini. Betul nggak? Kalau ada burung ngomel, mahal itu harganya. Begitu pagi bangun, burung itu bersuka cita. Sebab tahu ada hari baru, ada harapan baru hari ini. Nah, jadi ngerti sekarang, cari dulu kerajaannya, bukan bonusnya. Itu cuma bonus ditambahkan kepadamu, makan, minum, pakai. Ayat terakhir, ayat 34. Nah, ini bagus sekali. Saya ulang.